Halo semua, saya Islamic Paradigma Thorik, NIM 23010100290, kelas SI 403, Prodi Sistem Informasi, akan mempresentasikan visualisasi data menggunakan sebuah dashboard, yaitu Looker Studio Dashboard. Dashboard Looker Studio ini disupport oleh Google dan dapat diakses secara gratis di lookerstudio.google.com. Sebelum berganti nama menjadi Looker Studio, dulu Google Looker Studio ini namanya Google Data Studio. Dalam dashboard yang saya buat, digunakan G Sheet atau Google Sheet sebagai data source-nya. Sebelum menjelaskan terkait visualisasi data dalam dashboard Looker Studio ini, saya mau disclaimer, data yang saya buat pada G-Sheet ini merupakan data dummy yang dibuat sendiri, bukan merupakan data set asli dari rumah sakit. Dan sebelum mempresentasikan dashboard pada Looker Studio, terlebih dahulu izinkan saya mengulas sebentar dataset dummy yang ada. Diilustrasikan, dataset dummy ini didapatkan dari rumah sakit pada bagian pendaftaran pasien rawat inap. Data-data dari pendaftaran pasien rawat inap ini akan kita analisis. Data ini terdiri dari nomor register, nama pasien, jenis penyakit yang diderita, dokter yang menangani pasien, tanggal masuk dan tanggal keluar rawat inap, status pasien saat keluar dari rumah sakit, dan data ruangan rawat inap. Pada data ruangan rawat inap ini terdapat kode yang mengidentifikasi ruangan, yaitu V untuk ruangan VIP, A untuk Alana yang merupakan ruangan kelas 1, dan R untuk Rasa Mala yang merupakan ruangan kelas 2 pada rumah sakit tersebut. Oh ya, saat kita membuat data source dari dashboard yang kita buat, kita tidak bisa jika hanya mengupload file Excel kita dalam Google Drive. Setelah file diupload ke dalam Google Drive, kita harus menyamakan dulu file ini untuk menjadi sebuah file Google Sheet. Caranya yaitu dengan menghapus ekstensi file pada nama file di Excel kita, sehingga file Excel kita bisa berubah menjadi file Google Sheet dan kompatibel untuk digunakan menjadi data source dashboard Google Looker Studio kita. Dari data source Google Sheet tadi, kita bisa konversikan menjadi sebuah dashboard Looker Studio. Sebelum membuat dashboard pada Looker Studio, terlebih dahulu kita harus membuat desain mentah, tata letaknya, sehingga saat membuat fitur-fitur dari dashboard, kita bisa langsung cepat mengeksekusinya pada Looker Studio. Nah, dari dashboard Permata Hospital Medical Center yang saya buat, kita bisa overview dulu fitur dan widget yang ada beserta fungsi-fungsinya satu persatu. Fitur dan widget yang pertama akan kita bahas adalah terkait fitur selected date range dan tahun. Nah, di fitur selected date range ini dibuat dari menambahkan add a control, kemudian pilih date range control dan menjadi fitur seperti ini. Fungsi dari selected date range dan tahun ini adalah untuk menyeleksi atau memfiltering data berdasarkan tahun, atau juga bisa berdasarkan dengan detail tanggal, bulan, tahun. Sebagai contoh,
Pertama, ini adalah data secara keseluruhan pada Rumah Sakit Permata Medical Center. Kemudian kita akan melihat data pada tahun 2003. Maksud saya 2013. Kemudian kita coba ya, kita filtering bulan April dan kita pilih tanggalnya dari tanggal 1 sampai 30 April. Di sini data-data pasiennya akan berubah, mulai dari jumlah pasien, data yang menempati kamar VIP, Alana, Rasa Mala, data dokter yang bertanggung jawab untuk menangani pasien rawat inap pada bulan itu, kemudian data rumah sakit pada bulan itu, data di sini juga dimunculkan data pasien-pasien pada bulan April yang kita filtering tersebut, dan juga di sini terlihat tabel dashboard terkait banyaknya pasien masuk dan banyaknya pasien yang keluar pada bulan April 2023. Kemudian widget yang kedua yaitu terkait dengan data jumlah pasien, data pasien-pasien yang menempati kamar VIP, Alana, Rasa Mala, serta informasi kenaikan atau penurunan jumlah pasien dari sebelumnya. Di sini untuk membuat data jumlah pasien, data jumlah yang menempati kamar-kamar ini, kita menggunakan add a chart, kemudian kita menggunakan scorecard ini untuk menambah keterangan terkait kenaikan atau penurunan dari sebelumnya. Di sini kita juga menggunakan comparison and date range di sini. Di sini untuk bisa menampilkan kenaikan dan penurunan dari jumlah sebelumnya. Nah, pada pengaplikasian ini kita bisa lihat pada bulan April dari tanggal 1 sampai dengan tanggal 30, jumlah pasien adalah 32 dengan jumlah kamar VIP yang terisi 3 orang, kemudian untuk kamar Alana ada 9 dan kamar Rasa Mala ada 20. Coba kita ganti ya. Kita ganti dengan tahun 2024 pada bulan Januari. Pada mulai di tanggal 1 dan tanggal selesai di tanggal 31. Nol ternyata. Coba kita lihat di sebentar, saya reset dulu. Kemudian coba saya lakukan filter di Januari 2024, tanggal 1 sampai tanggal 31. Nah, di sini baru kelihatan nih. Karena saya membuat datanya hanya dari 2024 dan 2023. Jadi ketika saya cari data untuk 2024 baru muncul nih comparison dengan tahun sebelumnya. Apakah di bulan tersebut lebih menurun dibandingkan tahun sebelumnya atau lebih naik, begitu. Kemudian yang ketiga yaitu terkait tabel-tabel dari
data pasien rawat inap. Di sini saya menggunakan dua fitur. Yang pertama yaitu saya menggunakan control input box untuk memfilter nama pasien ini. Filter box ini saya menggunakan filtering box-nya by contain karena agar kita tidak perlu menulis namanya secara lengkap. Jadi dengan kita mengisi sebagian namanya, nanti akan terfilter di sini. Kemudian yang kedua, saya juga membuat tabel, yaitu dengan dari menu chart dan tabel di bawah ini. Di sini kita bisa melihat, misalkan kita reset dulu. Misalkan kita ingin mencari nama Afiah. Di sini kita bisa menulisnya di Afi. Oh, bukan seperti itu ternyata. Atau kita reset dulu. Coba kita cari nama, misalkan nama Alma ini ya. Alma. Wah, tidak bisa ternyata. Aas. Nah, rupanya walaupun tadi kita sudah men-setting menu search nama pasien ini menggunakan contain, tapi ternyata jika kita enter value-nya menggunakan huruf kecil semua, misalkan AAS seperti ini, itu no data. Namun jika kita menulisnya sesuai dengan huruf besar dan kecil yang ada pada tabel, ini akan ketemu. Selanjutnya adalah widget pada tabel data berdasarkan jenis penyakit. Widget ini dibuat menggunakan chart, yaitu tree map, dan widget ini disetting dengan chart interaction cross filtering. Chart interaction cross filtering ini maksudnya adalah agar diagram ini bisa berinteraksi dengan fitur di diagram lain dalam laporan. Jadi maksudnya agar jika kita mengeklik informasi apa di dalam kolom yang ini akan terhubung dengan nama pasien, terhubung dengan analisis dari jumlah keluar masuk per bulannya, dan dokter yang mengampunya, begitu. Langsung saja kita lihat aplikasinya. Pengaplikasiannya, misalkan nih, kita mau lihat jumlah orang atau jumlah pasien dari semua data yang ada di dalam dataset ini yang memiliki penyakit terkait THT. Nah, pada saat kita filtering ini langsung berpengaruh juga pada data jumlah pasien yang ada pada semua dataset ini, dan data jumlah pasien yang menempati ruangan-ruangan tersebut. Serta selain berpengaruh pada widget jumlah pasien yang rawat inap,
Filteringnya juga berpengaruh kepada nama pasien dan data pasien ini. Kemudian berpengaruh juga pada daftar daftar dokter pengampunya. Dokter penanggung jawabnya berubah menjadi hanya dokter-dokter yang mengampu pasien dengan penyakit THT ini. Kemudian pada dashboard chart ini juga dilihat di sini adalah jumlah pasien yang keluar masuk di bulan-bulan itu yang hanya memiliki penyakit terkait THT. Pada tampilan dokter penanggung jawab, di sini saya menggunakan add control, kemudian saya menggunakan fixed size list. Yang ini, fixed size list ini bisa kita gunakan untuk mencari nama dokter, tapi di bawahnya ini sudah ada nama-nama dokternya secara fix. Jadi selalu tampil ya, dan kita bisa melakukan filtering juga dari checklist dan unchecklist, atau bisa juga untuk menulis nama dokternya di atas sini. Di sini saya melakukan setup juga, yaitu show value, yaitu untuk menampilkan value-value ini dan number ini. Kemudian pengaplikasiannya adalah dengan misalkan nih kita cari dari semua tahun, ini kan dokter yang paling sering menangani pasien itu dokter Bambang ya. Kita coba search dokter Bambang. Kemudian kita lihat. Ketika kita klik only, di sini akan terlihat hanya pasien-pasien yang diampu oleh dokter Bambang ini. Itu dari semua data terdapat 29 pasien, dan pasien-pasiennya dokter Bambang ini menempati ruangan mana juga terlihat di informasi dashboard ini. Kemudian dokter Bambang ini menangani penyakit apa aja yang ada di rumah sakit tersebut juga tersedia. Siapa saja nama pasien dari ke-29 pasien ini juga tersedia. Kemudian jumlah pasien dokter Bambang yang masuk dan keluar rumah sakit untuk rawat inap juga terlihat di sini. Ya, terakhir yaitu terkait dengan komparasi dengan menggunakan chart bar seperti ini. Komparasi ini dibuat dengan menggunakan chart dan memilih chart bar. Di dalam komparasi ini, saya menggunakan chart interaction dengan model cross filtering dan change sorting, yaitu chart ini bisa berinteraksi dengan diagram-diagram atau filter-filter lainnya yang saya buat, dan ketika saya merubah filter dari entah itu penanggung jawab, nama pasien, jenis penyakit, atau bahkan dari data controller ini, secara otomatis chart bar ini akan berubah komparasinya sesuai dengan data yang ada pada data source. Coba di sini coba kita simulasikan ya. Ketika kita
hanya akan melihat data terkait penyakit kanker dan hanya atas data di tahun 2003 pada bulan September dari tanggal 1 sampai tanggal 30. Ya, di sini berubah ya. Kebetulan hanya 2 datanya. Nah, di sini berubah hanya untuk bulan September dan hanya menampilkan tentang jenis penyakit kanker. Nah, setelah selesai kita membahas masing-masing fitur dan widget yang ada dalam bagian dari dashboard Permata Hospital Medical Center ini. Sekarang kita akan membahas terkait keterkaitan diagram-diagram atau widget-widget di sini satu dengan yang lainnya. Pertama, misalkan kita filter dari tahun dan bulan serta tanggal. Ketika kita filter hanya di bulan Januari tahun 2024, di sini akan menampilkan jumlah pasien hanya di bulan Januari 2024, kemudian menampilkan jumlah pasien yang menempati masing-masing ruangan VIP, Alana, Rasa Mala pada bulan Januari 2024. Selain pada widget 4 ini menampilkan jumlah pasiennya, di sini di bawah ini yang kecil ini juga menampilkan data penurunan atau kenaikan jumlah pasien yang ditangani pada tahun tersebut dibandingkan dengan bulan yang sama pada tahun sebelumnya. Kemudian setelah kita mengset user data controller ini mengubah pada jumlah pasien, di sini juga mengubah jenis penyakit yang ditangani pada bulan itu. Dan pada diagram nama pasien, di sini juga terlihat pasien-pasien yang ditangani pada bulan Januari 2024. Baik itu pasien yang masih dirawat atau sembuh, yang dengan status aktif ini artinya sampai dengan bulan Januari selesai, pasien ini masih dalam perawatan inap. Kemudian untuk dokter penanggung jawab ini juga hanya ditampilkan dokter yang bertanggung jawab atas pasien-pasien yang rawat inap di bulan Januari 2024. Di bawah ini, di bar chart juga terlihat komparasi antara pasien yang masuk di bulan itu dengan pasien yang keluar atau telah selesai rawat inapnya di bulan itu. Selain keterkaitan visual data ini bisa kita lakukan dengan date controller ini, kita juga bisa mengubah data visualisasi data sesuai kebutuhan dengan controller yang lainnya, baik dengan filtering pada dokter penanggung jawab, nama pasien,
jenis penyakit atau komparasi antara pasien yang masuk dan pasien yang keluar pada bulan itu. Di sini, selain dashboard ini berfungsi sebagai bisa untuk ditampilkan kepada pihak luar, artinya kepada pihak yang membutuhkan jasa dari Permata Hospital Medical Center ini. Dashboard ini mungkin bisa ditampilkan di ruang pada bagian pendaftaran rumah sakit dan bisa digunakan oleh pasien-pasien yang sedang mengantri untuk menganalisa ruangan apa yang masih tersedia di dalam rumah sakit ini, atau berapa sih banyak jumlah pasien yang sudah dirawat di situ, apakah kamar penuh atau tidak untuk dia daftar dan rawat inap di situ. Kemudian bagi pihak internal sendiri, dashboard ini juga bisa berfungsi untuk menganalisa yang pertama, jumlah dokter yang paling banyak menangani pasien atau dari satu spesialis dokter yang sama bisa di-compare dokter mana yang dengan spesialisasi yang sama menangani jumlah pasien rawat inap terbanyak. Atau bisa juga untuk melakukan analisa terhadap jenis penyakit, kayak jenis penyakit apa sih pada bulan tersebut yang paling banyak, atau jika diambil dari data secara secara keseluruhan, bisa juga untuk menganalisa sebenarnya di rumah sakit ini apa saja jenis penyakit yang ditangani dan penyakit apa yang paling sering ditangani untuk rawat inap di sini dan penyakit apa saja yang paling jarang ditangani untuk rawat inap di sini. Bahkan apa sih penyakit yang tidak pernah ada di dalam penanganan rawat inap di sini. Kemudian selain menganalisa terkait dengan performa dokter, jenis penyakit yang sering muncul, kita juga dapat melihat atau menganalisa terkait performa dari keluar masuknya jumlah pasien itu sendiri. Jadi kayak berapa sih jumlah pasien yang masuk di bulan itu, tapi jumlah yang keluarnya hanya sedikit. Oh, kenapa nih? Apakah kurang treatment dari dokter, atau apakah memang penyakit dari pasien ini cukup berat sehingga membutuhkan dirawat lebih lama atau bagaimana. Nah, kemudian untuk nama pasien ini digunakan sebagai pelengkap saja atau penjelasan atas data-data dari atas filtering dari penanggung jawab, jenis penyakit, atau komparasi dari pasien keluar masuk. Kemudian yang terakhir terkait informasi jumlah pasien, jumlah pasien yang menginap pada kamar VIP, kamar kelas 1 Alana, atau kamar kedua Rasa Mala, ini untuk mengidentifikasi atau menganalisa terkait banyaknya pasien yang dirawat inap pada rumah sakit Permata Hospital, serta menganalisa pasien-pasien yang memiliki kemampuan ekonomis tertentu. Tentunya dengan memilih entah itu VIP, Alana, Rasa Mala, selain bisa dipengaruhi oleh dua hal. Selain karena mungkin pasien-pasien ini sudah kehabisan kamar-kamar tersebut, juga mungkin dipengaruhi oleh kemampuan ekonomis mereka untuk membayar lebih pada rumah sakit dan bisa menjadi pasien prioritas pada rumah sakit tersebut. Demikian
paparan saya terkait dengan pembuatan visualisasi data Google Looker Studio dalam rangka UTS tugas bisnis intelijen pada program studi sistem informasi. Terima kasih atas perhatiannya. Thanks for watching this video.